Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Scriptura. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16-17, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Saudara, Alkitab seringkali dipandang sebelah mata oleh orang-orang Kristen yang tidak mendapatkan pendidikan iman yang benar dan bertanggung jawab. Satu pertanyaan yang mungkin seringkali kita dengar, baik itu dari teman, sahabat, ataupun keluarga kita yang belum percaya atau baru percaya, adalah siapa yang menulis Alkitab? Dan jawaban kita adalah Allah yang menulis Alkitab tersebut melalui para nabi dan para rasul. Kebanyakan orang mungkin akan percaya, tapi bagi orang yang berpikir dengan kritis akan berkata bahwa itu sama saja manusia yang menulis Alkitab tersebut. Kalau manusia yang menulis Alkitab tersebut, mengapa Alkitab dipandang memiliki otoritas? Tentu bagi kita yang telah mencapai kedewasaan iman, kita memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya atau baru percaya. Pemahaman yang berbeda itu didasari pada satu hal yang paling mendasar, yaitu iman. Saudara, sebelum kita melihat kaitan antara iman percaya kita dengan otoritas Alkitab dalam hidup kita, mari kita mendalami lebih jauh tentang bagian firman Tuhan yang melandasi renungan kita bersama pada hari ini. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saudara, beberapa kalimat utama yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah, yang pertama, seluruh kitab suci. Yang merujuk pada semua kitab suci, dalam hal ini lebih merujuk ke perjanjian lama, sebab pada waktu itu belum ada perjanjian baru. Tetapi prinsipnya juga berlaku untuk tulisan-tulisan perjanjian baru yang mulai diakui sebagai otoritas yang setara, diilhamkan Allah. Saudara, kata ini berarti dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah. Ini memberikan sebuah penegasan bahwa Alkitab berasal dari Allah, bukan sekadar produk pemikiran atau kecerdasan manusia. Bagian ini menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang banyak berkaitan dengan penulis dari kitab suci. Memang benar bahwa penulis dari kitab suci terdiri dari beberapa orang. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah ada satu penulis yang tidak terlihat, yaitu Allah Roh Kudus. Saudara, meskipun penulis kitab suci terdiri dari beberapa orang, tetapi fokus penulisannya tetap sama, yaitu Yesus Kristus. Para penulis perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus Kristus dan pengharapan akan kedatangannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan para penulis perjanjian baru pun mengajarkan tentang Yesus Kristus dan pengharapan dalam kedatangannya yang kedua untuk menghakimi dunia ini. Hal inilah yang membuat kitab suci kita memiliki otoritas dalam hidup kita, yaitu karena ditulis oleh Allah, yaitu Roh Kudus, dan tentang Allah pula, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus memandang Alkitab
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukan sekadar buku keagamaan atau dokumen bersejarah, tetapi sebagai firman Allah yang mutlak dan berotoritas. Dengan demikian, saudara, Alkitab adalah satu-satunya tolok ukur yang tidak dapat salah untuk menguji semua tradisi, pengajaran, atau pengalaman gerejawi lainnya. Jika ada ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, ajaran tersebut harus ditolak. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita memahami Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita? Seberapa sering kita membaca dan mempelajari Alkitab? Bagaimana kita dapat meningkatkan komitmen terhadap pembacaan Alkitab? Saudara, mari kita berdoa bersama-sama memohon supaya Tuhan menolong kita di dalam hal yang berkaitan ini. Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan kasih setia, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kitab suci sungguh adalah firman-Mu yang hidup dan aktif, serta memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus dan berisi kebenaran yang kekal. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, untuk memahami dan menerapkan ajaran Alkitab dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon, ya Tuhan, ajar kami untuk dapat memahami dan mengamalkan firman-Mu dengan benar. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan melalui kebenaran-kebenarannya. Amin.